Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai tentang pengertiannya dulu ya, dan komposisi air dalam tubuh. Air atau cairan tubuh merupakan bagian tubuh yang paling utama, yaitu 55 sampai 60%. Itu mengalahkan vitamin, mineral. Jadi air itu di dalam tubuh sangat penting sekali, apalagi di kita itu banyak banget anak-anak terutama usia kalian ini usia berapa tahun? Ya, 15. Konsumsi air kalian itu per hari biasanya berapa gelas atau berapa liter? Kadang-kadang semaunya. Konsumsi air yang pas itu untuk tubuh yaitu pada perempuan dewasa seperti kalian di usia 15 tahun 16-17 ke atas itu yaitu 1,8 liter atau setara dengan 17-16. Kalau misalkan untuk pria dewasa yaitu setara dengan 16. Distribusi cairan tubuh sendiri, tiap sel mengandung cairan intraseluler yang komposisinya paling cocok untuk sel tersebut dan ada di dalam cairan ekstraseluler. Yang dimaksud dengan ekstraseluler sendiri adalah cairan yang berada di luar sel yang cocok. Terus semua cairan tubuh siap waktu kehilangan dan mengalami penggantian bagian-bagiannya. Namun ada beberapa kasus gitu, kalian kalau misalkan minum air terus dibuang lagi melalui urin, kalian rasa itu sama nggak porsinya gitu? Tidak sama. Kalau misalkan per hari itu minum air sedikit gitu, terus yang dikeluarinnya itu kayak warna kuning pekat banget. Nah, kalau misalkan kalian dalam per hari air terus pas dikeluarkan melalui urin, kalian rasa itu, kalian lihat warnanya agak kuning emas kan? Kuning emas. Jadi kenapa itu penyebabnya? Karena air sendiri melakukan distribusinya di dalam tubuh, dan jika kekurangan akan menyebabkan warnanya itu kuning pekat. Sebenarnya yang warna kuning pekat itu nggak baik banget buat tubuh. Jadi mulai dari sekarang itu harus memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ini temanya adalah sharing diskusi mengenai air, dan air di dalam tubuh itu kalian juga pasti sudah merasakan ya, sebagai makhluk hidup gitu. Kita sebagai makhluk hidup tidak terlepas dari air. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Apa aja sih manfaat air bagi tubuh kita? Manfaat air. Manfaat air yang pertama yaitu pelarut dan alat angkut. Air di dalam tubuh berfungsi sebagai pelarut zat-zat gizi berupa monosakarida, asam amino, lemak, vitamin dan mineral, serta bahan-bahan lain yang diperlukan tubuh seperti oksigen dan hormon-hormon. Banyak makanan yang dilarutkan oleh air karena definisi air sendiri adalah sebagai pelarut gitu, dan zat alat angkut darah ke jantung dan dipompa lagi. Terus yang kedua yaitu sebagai katalisator. Air berperan sebagai katalisator dalam berbagai reaksi biologis dalam sel, termasuk di dalam saluran cerna. Air diperlukan pula untuk memecah atau menghidrolisis zat gizi kompleks menjadi bentuk-bentuk lebih sederhana. Yang ketiga yaitu sebagai fasilitator. Pertumbuhan air sebagai bagian jaringan tubuh diperlukan untuk pertumbuhan. Dalam hal ini, air berperan sebagai zat membangun. Yang keempat, yang paling utama itu sebagai pengatur suhu. Kenapa sebagai pengatur suhu? Karena kemampuan air untuk menyalurkan panas, air memegang peranan dalam mendistribusikan panas di dalam tubuh. Kalian
pernah dengar nggak kayak mitos katanya jangan makan jangan minum air dingin karena dapat menyebabkan gemuk. Pernah percaya nggak? Enggak sedikit percaya. Ada yang sampai menghindari nggak minum sama sekali karena takut gemuk. Enggak. Jujur saya karena saya itu punya tipe badan yang gampang gemuk gitu kalau misalkan makan sedikit, makan yang karbo, terus sangat menghindari gitu. Tapi setelah saya tahu gitu tentang air, sebenarnya itu mitos, karena ketika kita minum dan air masuk ke dalam tubuh kita mengatur sendiri zat suhu gitu untuk dinetralkan. Pertanyaan yang kedua dari siapa? Kita. Bagaimana dampak jika tubuh kita kekurangan cairan? Dampaknya, oke, untuk dampaknya banyak banget ya, karena tadi sendiri kan sudah disebutkan air itu komposisinya 60% di dalam tubuh kita, melebihi dari vitamin dan mineral. Pastinya kalau misalkan kita kekurangan cairan pasti akan berdampak banyak banget gitu. Yang pertama, tekanan darah menurun, karena sumber dari darah itu 80% dari cairan. Jika kita kekurangan cairan, maka tekanan darah kita akan menurun. Yang kedua, mual dan muntah saat suhu meningkat atau sedang melakukan aktivitas fisik gitu. Tubuh manusia secara alami menghilangkan panas di tubuh dengan berkeringat. Kalian pernah nggak kalau pas olahraga itu suka pusing gitu, mual, pengen muntah gitu? Pernah. Kayak apa sih gitu, padahal kan olahraga gitu, kita aktivitas sehat, aktivitas fisik untuk kesehatan gitu, tapi kenapa ngerasa mual banget? Pernah kan? Nah, yaitu diantaranya kurang cairan. Makanya disarankan oleh ahli gizi, menyarankan kalau misalkan olahraga itu harus bawa air, bukan sekedar buat penghilang haus, tapi itu juga baik untuk kesehatan dan sangat penting banget. Jika olahraga kita harus tetap membutuhkan air yang lebih banyak gitu. Yang ketiga, kram otot akibat kurang minum air putih, terutama setelah olahraga. Pernah nggak? Kram tahu ya, itu kram otot ya, diakibatkan karena kekurangan cairan. Nanti kalau misalnya kalian olahraga merasa pengen mual, muntah, terus kram otot, Berarti kurang cairan, langsung minum gitu, minum yang banyak, tapi jangan banyak-banyak sedikitnya aja. Yang keempat yaitu sembelit. Tahu sembelit? Tahu. Akibat kurang minum air putih bisa berimbas pada gangguan pencernaan. Sembelit. Kenapa? Air memegang peranan penting gitu di dalam tubuh buat makanan yang kita makan. Yang kelima, penyakit batu ginjal dan infeksi saluran kencing. Kalau untuk penyakit ginjal enggak dibahas secara spesifik ya, karena di kita masih agak jarang gitu. Terus yang keenam, kurang bertenaga. Jadi yang puasa yang puasa kayak suka lemes banget, itu kekurangan cairan. Pernah dengar nggak kayak orang yang nggak makan tapi bisa hidup, nggak makan 3 hari tapi tetap bisa hidup? Tapi Dengar. kalau misalkan nggak minum selama 3 hari dia bisa mati. Pernah nggak? Enggak. Pernah kan ya? Pernah. Susah berpikir dan sakit kepala. Kalau misalkan ada yang orang yang nggak konsentrasi itu suka ada air gitu, ada kuah, bukan ada air, ada kuah, karena cair air
itu memegang peranan penting gitu. Kalau misalkan kita kurangan air akan sakit kepala dan kurang konsentrasi. Jadi kalau misalnya belajar juga jadi kayak pusing gitu. Terus yang ke-7, yang ke-8 stroke, itu 9 minum dan sedih. Kalau misalkan galau banyak-banyakin minum air gitu. Minum air. Sweet. Yang ke-10 makan berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita kekurangan air, jadi tubuh kita ingin makan banyak. Banyak kasus seperti saya sendiri gitu, saya kan gemuk. Gemuk, terus kayak kita tuh nggak pikir sih apa yang tubuh kita butuhkan nih. Tadi kan menjelaskan yang jika tubuh kita kekurangan cairan. Iya. Terus sekarang gimana kalau tubuh kita malah kelebihan cairan gitu, dampaknya? Oke. Kelebihan ya, untuk kelebihan udah disebutin gitu sama kakak gitu. Lebih baik konsumsi air itu yang seimbang, jangan kelebihan. Jangan mentang-mentang kalian oh air baik nih untuk tubuh, nah kalian itu minum banyak gitu, karena air itu baik untuk tubuh. Dan tadi juga disebutin kalau misalkan air itu baik untuk kelembaban kulit gitu. Oh kulit saya kering nih, jadi saya minum air banyak-banyak. Itu nggak boleh sebenarnya. Dampak dari kelebihan air sendiri yaitu meningkatkan risiko gangguan jantung. Dengan konsumsi air secara berlebihan, volume darah pun akan meningkat, sehingga jantung akan bekerja lebih keras dan memompa darah. Tadi kan udah disebutin, fungsi jantung itu untuk memompa darah, kekurangan air juga akan berdampak gitu untuk jantung. Nah, kelebihan juga akan berdampak banget gitu. Yang kedua yaitu masalah pada ginjal. Selain jantung, efek negatif minum air putih berlebihan juga mempengaruhi ginjal. Mengonsumsi air minum terlalu banyak dapat memicu terjadinya gangguan pada ginjal. Yang nggak boleh terlalu banyak gitu mengkonsumsi air, secukupnya aja. Yang ketiga yaitu pembengkakan sel tubuh. Asupan air yang terlalu banyak akan menyebabkan pengenceran darah, sehingga kadar elektrolit di dalam darah lebih rendah dibandingkan kadar di dalam sel. Dan masih banyak lagi karena waktunya limit ya. Pokoknya intinya kita konsumsi air nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit gitu. Terus ada lagi pertanyaan, kecukupan gizi air di Indonesia. Untuk angka kecukupan gizi ini sudah ditentukan ya oleh Kementerian Kesehatan sendiri, dan para ahli gizi itu menggunakan tabel yang AKG gitu terhadap kebutuhan air. Untuk usia kalian itu usia 15 tahun ya? Ya. Berarti 2100 mili. 2100 mili setara dengan untuk usia 13 sampai 15 tahun itu bagi perempuan 2100 mili. Berapa 2100 mili berapa gelas? Ada yang tahu? 8 gelas? 8 setengah gelas, iya 18 lebih pokoknya. Tapi jangan sampai 10 gelas ke atas. Dan nggak ada pertanyaan lagi kan? Cukup. Ingat ya, peranan air itu sangat penting buat tubuh. Makanya kalian jangan sepelekan air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman atas partisipasinya. Makasih udah datang walaupun susah banget.